Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dalam mata kuliah komunikasi massa di pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini kita akan memahami atau mempelajari terkait tentang definisi komunikasi massa yang disampaikan oleh para ahli. Dan selain mengetahui tentang definisi komunikasi massa, kita juga akan menggali definisi dari para ahli tersebut terkait tentang komunikasi massa, maksud dari definisi-definisi tersebut. Ahli yang pertama menyampaikan tentang komunikasi massa adalah John Bittner. John Bittner lahir tahun 1943. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Carolina Utara dengan mengambil jurusan jurnalistik dan komunikasi massa. Beliau mengajar di DePaul University pada tahun 1973 hingga tahun 1980 dan pada umur 58 tahun, hari Selasa 9 April, beliau dinyatakan meninggal dunia karena menderita sakit. Bittner mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang yang besar. Makna dari definisi John Bittner adalah kalimat massa yang dimaksud bukanlah massa yang artinya terdiri dari banyak orang atau kumpulan banyak orang, namun massa yang dimaksud adalah media massa. Bahwa komunikasi, menurut Bittner, komunikasi massa harus menggunakan media massa. Jika komunikasi disampaikan kepada orang yang banyak seperti rapat akbar atau kampanye namun tidak menggunakan media massa, maka tidak dapat disebut sebagai media massa. Ahli yang kedua, George Gerbner. Gerbner lahir tanggal 8 Agustus 1919 di Budapest, Hungaria. Gerbner menyelesaikan sarjananya di jurusan jurnalistik di Universitas of Carolina, Berkeley tahun 1942. Di El Carminho, beliau menyelesaikan masternya tahun 1951 dan menyelesaikan strata 3-nya tahun 1955 di Universitas of Southern Amerika Serikat. Beliau adalah salah satu profesor di bidang ilmu komunikasi dan beliau adalah penemu atau the founder dari teori komunikasi massa yang kita kenal dengan teori kultivasi. George Gerbner meninggal tahun 2005 pada tanggal 24 Desember di usianya yang ke-86. Gerbner mengatakan bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang di dalam masyarakat Indonesia. Makna definisi dari George Gerbner. George Gerbner mengatakan bahwa komunikasi massa menghasilkan suatu produk berupa pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan dan didistribusikan kepada khalayak secara luas dan terus-menerus dalam jarak waktu yang tetap. Namun, proses memproduksi pesan tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus dilakukan oleh lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu sehingga komunikasi massa akan banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Point of view dari definisi Gerbner bahwa komunikasi massa terdiri dari dua hal. Yang pertama teknologi dan yang kedua lembaga. Teknologi karena disampaikan melalui beberapa teknologi tertentu dan melalui kalimat atau istilah lembaga karena menurut Gerbner komunikator dalam komunikasi massa tidak bisa dilakukan secara perorangan namun harus dilakukan oleh lembaga.
Yang ketiga, Gerhard Meletzke. Gerhard Meletzke lahir di tanggal 6 Januari 1922 di Neustetten. Meletzke belajar ilmu psikologi, filosofi di Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1983, beliau mendapatkan gelar profesor di Universitas of Hoffenheim, Jerman dalam bidang ilmu komunikasi dan jurnalistik. Beliau wafat 6 Desember 2010. Meletzke mengatakan bahwa komunikasi massa sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Makna definisi Meletzke. Point of view dari definisi Meletzke terkait tentang komunikasi massa adalah komunikasi massa bersifat tidak langsung sebagai akibat dari penggunaan media massa dan pesannya bersifat terbuka untuk semua orang. Komunikasi massa juga dilakukan kepada publik yang tersebar. Istilah tersebar menunjukkan bahwa komunikannya tidak berada dalam satu tempat. Jadi, dari definisi Meletzke ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, komunikasi massa sifatnya tidak langsung. Pesannya bersifat terbuka untuk semua orang. Dan yang ketiga, dilakukan kepada publik yang tersebar. Istilah tersebar maksudnya adalah komunikannya tidak berada dalam satu tempat yang sama. Ahli berikutnya, Elliot Alfredson. Elliot Fredson lahir 20 Februari 1923 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Elliot Fredson adalah seorang sosiologis di New York University. Fredson wafat pada tanggal 14 Desember di salah satu rumah sakit di San Francisco Hospice di San Francisco, Amerika Serikat. Beliau wafat pada usia 82 tahun. Fredson mengatakan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat yang sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Makna dari definisi yang disampaikan oleh Fredson, point of view dari definisi Fredson tentang komunikasi massa adalah, bagi Fredson, khalayak yang banyak dan tersebar itu menggunakan istilah sejumlah populasi, dan populasi tersebut merupakan representasi atau perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Fredson juga memandang bahwa ciri komunikasi massa ditandai dengan adanya keserempakan penerimaan pesan oleh komunikasi dan pesan dapat mencapai di waktu yang sama kepada semua orang. Jadi, point of view dari definisi Fredson yang pertama adalah khalayak yang banyak dan tersebar disebut dengan populasi. Ciri komunikasi massa adanya keserempakan penerimaan pesan oleh komunikan, artinya semua orang bisa menerima pesan secara serempak. Dan ketiga, pesan dapat mencapai di waktu yang sama kepada semua orang. Walaupun pesan itu komunikannya tersebar, namun pesan itu dapat sampai di waktu yang sama kepada semua orang. Selanjutnya, Joseph De Vito. Joseph De Vito, 63 tahun, lahir 16 Maret 1957 di New York, Amerika Serikat. Joseph De Vito dikenal sebagai pakar dalam bidang ilmu komunikasi dan sebagai profesor di Emeritus University. Beliau mengatakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, dan komunikasi disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio atau audio visual. Bahwa makna dari definisi De Vito adalah
Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang menonton televisi. Karena menurut De Vito, definisi khalayak sangat sukar untuk didefinisikan. Dan De Vito juga mengatakan bahwa komunikasi ini disalurkan oleh pemancar-pemancar audio visual atau audiovisual seperti televisi, radio, siaran, surat kabar, majalah, dan film. Jadi, dari point of view De Vito, beliau menyebutkan bahwa khalayak yang dimaksud dalam komunikasi massa adalah khalayak yang mewakili seluruh penduduk Indonesia, bukan orang, walaupun orang itu tidak menonton televisi, namun tetap saja dapat mendapatkan informasi tersebut. Informasinya bisa dari orang yang menonton televisi yang mendapatkan informasi dari televisi tersebut. Dan komunikasi massa menurut De Vito atau lebih mudah dianalogikan atau dijelaskan lewat beberapa contoh dari komunikasi massa, baik secara audio, visual, atau audio visual seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan film. Selanjutnya Charles White Mills. Charles White Mills lahir 28 Agustus 1916, adalah seorang sosiolog Amerika. Ia merupakan ilmuwan sosial dan kritikus yang paling berpengaruh di Amerika pada abad ke-20. Ia bersama Hans Gert mempopulerkan teori Max Weber di Amerika Serikat. Beliau meninggal 20 Maret 1962 pada umur 45 tahun. Mills atau White Mills mengatakan dalam komunikasi massa, komunikator bergerak dalam organisasi yang kompleks. Organisasi yang kompleks tersebut menyangkut beberapa pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, mulai dari menyusun pesan hingga pesan diterima oleh komunikan. Makna dari definisi yang disampaikan oleh Wright, point of view dari definisi Wright adalah dalam komunikasi massa, komunikator terlibat dalam sebuah organisasi besar dan kompleks atau saling terkait, dan semuanya berperan sampai pesannya tersebut kepada komunikan. Misalnya dalam media cetak, saat pesan ingin dibuat dimulai dari pemimpin redaksi, dilanjutkan dari editor, dilanjutkan oleh layout man, dilanjutkan oleh editor, dan dilanjutkan oleh korektor sebelum dicetak untuk disampaikan kepada khalayak. Misal lagi dalam media elektronik radio, informasi disampaikan oleh penyiar, akan dilihat atau diperiksa oleh operator, lalu akan disampaikan kepada publik. Yang ketiga, dalam media televisi, ada kameramen, ada floorman, ada lighting man, dan pengarah acara, lalu ke sutradara, operator, dan petugas audio. Ini yang punya pengaruh atau pihak-pihak yang terkait dalam penyampaian informasi melalui media televisi. Kegiatan di atas menggunakan seperangkat alat teknologi yang menyebabkan komunikasi massa tersebut membutuhkan biaya yang relatif besar. Terakhir, Werner Seffrin dan William Tankard. Tankard lahir pada tanggal 20 Juni 1941 sampai meninggal di tanggal 12 Agustus 2005. Tankard memperoleh gelar sarjana ilmu umum dari tahun 1943. Beliau adalah profesor di Universitas Carolina Utara dengan jurusan jurnalistik dan komunikasi massa. Beliau memperoleh gelar PhD dari Stanford University dengan disertasi tentang kontak mata sebagai satuan komunikasi. Tankard juga seorang profesor di Emeritus School of Journalism di Universitas Texas di Austin, Amerika Serikat, di mana dia bertugas di fakultas selama 32 tahun dan memegang jabatan profesor bersama J.C. Jones dalam bidang jurnalisme. Sementara Seffrin lahir di tahun 1930. Pendidikan sarjananya berhasil diselesaikan di Universitas Missouri
pada tahun 1956 dan langsung melanjutkan pendidikan masternya di kampus yang sama, selesai pada tahun 1959. Gelar PhD-nya beliau dapatkan dengan mengambil konsentrasi komunikasi massa di Universitas Wisconsin tahun 1967. Beliau wafat pada tanggal 5 Januari 2014 pada umur 83 tahun karena menderita sakit. Beliau berdua mengatakan komunikasi massa adalah sebagai keterampilan, sebagai seni, dan sebagai ilmu. Makna definisi Severin dan Tankard. Point of view yang disampaikan oleh definisi Severin dan Tankard terkait tentang komunikasi. Komunikasi massa disebut dengan keterampilan karena komunikasi meliputi teknik-teknik komunikasi tertentu seperti menggunakan kamera, mengoperasikan tape recorder, dan mencatat ketika berwawancara. Komunikasi disebut dengan seni karena ia meliputi teknik-teknik untuk menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat sebagai sebuah berita. Komunikasi disebut dengan ilmu karena ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat beberapa hal menjadi lebih baik. Itulah beberapa definisi terkait tentang komunikasi massa yang disampaikan oleh John Bittner, George Jepner, Gerhard Meletzke, Elliot Alfredson, Joseph DeVito, Charles Wright Mills, dan Severin dan William Tankard. Dari definisi-definisi di atas, saya meminta kepada teman-teman, sebelumnya saya berharap teman-teman bisa membedakan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli terkait tentang penekanan atau point of view yang disampaikan oleh para ahli tersebut terkait tentang definisi komunikasi massa. Pada kesempatan ini, saya meminta kepada teman-teman semua untuk membuat satu definisi yang bisa teman-teman ambil dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli yang telah dijelaskan di atas. Jadi silakan teman-teman membuat satu definisi komunikasi massa yang bisa teman-teman kembangkan dari salah satu definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas. Bisa lewat dari John Bittner, bisa dari Jepner, bisa dari Meletzke, bisa dari Fredson, bisa dari DeVito, dan bisa dari Wright dan Severin and Tankard. Jadi silakan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Saya minta teman-teman di Google Classroom untuk menyampaikan satu definisi terkait tentang komunikasi massa. Jadi teman-teman silakan membuat satu definisi yang bahannya bisa dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut. Jadi silakan dikembangkan, pilih definisi yang menurut teman-teman bisa dikembangkan dan kembangkan dengan kata-kata kalian sehingga kalian bisa membuat sebuah definisi komunikasi massa. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah video penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sesi ketiga ini. Mudah-mudahan bisa ambil pelajaran dan bisa dipahami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap, dan perilaku. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.